merasakan nikmat kubur, maka dia sudah melihat gambaran surga untuk dia nanti. Nah, itu terkait pas nanti dihisap nanti di kemudian, apakah nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama dengan saya di channel Alvalinov. Malam ini saya akan menyidak teman-teman yang ada di kedai kopi ini. Sepertinya mereka lagi membahas sesuatu yang sangat urgent. Gimana selanjutnya guys? Ayo kita langsung saja masuk ke dalam. Go! Nah, itu mereka guys. Kita dekat sambil kita menyimak apa yang mereka perbincangkan. Oke guys, selamat menonton. Nah begini, saya tanyakan tidak saya tanyakan begini ya, di hadis ada namanya nikmat kubur, ada namanya siksa kubur. Yang hadisnya mengatakan kalau kita sudah menikmati kubur, artinya sudah orang mendapatkan nikmat kubur, berarti dia sudah dia sudah lihat sepertiga surga. Artinya kenikmatan itu akan nanti di akhirat sudah nyata bahwa itu dia akan masuk surga. Nah, satu pertanyaan, nanti pas di peradilan pada masyarakat kan kita dilihat satu persatu, apakah itu dia lolos karena sesuai dengan nikmat kuburnya, atau dia ditimbang lagi di apa istilahnya diperiksa lagi satu persatu begitu, dia punya amalan di dunia atau gimana? Kalau menurut kau gimana kira-kira saudara? Kalau menurut di sisinya Rasulullah itu, Rasulullah itu kan memang dia ditampakkan tabir kok, itu karena tabir. Jadi banyak kali dalam menyampaikan sesuatu pandangan untuk kita di kehidupan yang zaman itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sisi kita, kurang pas kalau kita ngomong itu, karena itu hak Allah, mana ketentuannya dia tuh pasti. Tapi kalau bicara tentang logika, kalau kita sudah menikmati kopi, minum kopi kayak begini, kita kan sudah alami nikmatnya, itu lebih terasa ketika sudah masuk di dalam kegaibannya kopi itu sendiri. Jadi ketika kita sudah diperkenalkan tentang kenikmatan di alam kubur, andai kata kita berada di alam kubur nanti, awak gambaran ibaratnya kayak cuplikannya sudah diperlihatkan bagaimana dengan kenikmatannya. Nah, betul itu contoh yang dikatakan tadi. Ketika nanti orang itu misalnya sudah merasakan nikmat kubur, terus sampai di padang mahsyar, apakah dia diperiksa lagi atau langsung lolos tanpa hisab? Sebenarnya saya belum tahu jawaban sampai sekarang, artinya hubungannya dengan hadis itu dan hadis satunya lagi. Kalau menurut pandangan saudara gimana? Kalau menurut saya, tiap hadis ini kan tidak serta-merta dia terfokus sama satu kondisi dia, karena Rasulullah ini menyampaikan hadisnya pasti berbeda-beda orang juga. Berbeda-beda orang, berbeda-beda kondisi. Beda kondisi. Kalau perkara hadis sama-sama sahih, ya sahih. Ada kan, kalau bicara sahih itu kan ada memang orang-orangnya yang disahihkan itu, kayak contoh Imam Bukhari, Ibnu Majah, mereka lah pakarnya, mereka lah yang bisa menyesuaikan bahwa ini hadis ini sahih, hadis ini dhaif, atau hadis ini hasan. Mereka lah pakar-pakarnya. Kita ini kan cuma copy paste saja. Jadi yang menanggapi tadi pertanyaanku juga artinya itu berarti mungkin dia berbicara tentang seseorang, mungkin dia bukan yang dihisap, bukan yang tanpa melalui hisap. Berarti konteksnya orang yang
meninggal itu dia merasakan nikmat kubur, tapi merasakan juga proses iya, penghisapan itu ya pasti ya, pasti ya itu pasti. pasti Iya, karena iya, per individu ya. ada yang dihisap, ada yang tidak dihisap. Ada Itu prosesnya. Kan pasti ada juga hadis yang tanpa dihisap. iya ada tuh. Pasti, dan orangnya juga pasti berbeda. Kan istilahnya kan itu kan pokok pembahasannya tentang masalah apa dulu, karena ada yang memang istilahnya oke lah, mungkin masalah hukum ini, hukum A dia tanpa dihisap, dia diberikan kenikmatan, totonya tiba-tiba ada lagi yang berkaitan dengan hukum yang lain yang mempunyai dosa di situ, otomatis dia harus mendapatkan hisap lagi, walaupun di sini tanpa hisap tentang hukum A. Contohnya kayak dia jujur berbuat pahala tuh, dia karena kayak kejujurannya dia diberikan apa namanya kenikmatan tuh, Itu yang saya kenikmatan. Tapi di sisi lain dia pernah menginjak kakinya seseorang sehingga seseorang itu tidak ikhlas menerimanya sampai membuat dirinya berdosa. Itulah istilahnya iya. beda konteks yang gitu ya. Yang mana yang kena kenikmatan, yang mana kena hisab, istilahnya siksaan. Ya masalah itu gaib kan, Iya. masalah gaib. Jadi makanya tadi itu saya utarakan bahwa kalau misalnya kita tidak tahu mana yang mendapatkan nikmat kubur, mana yang siksa kubur, kita tidak tahu. Iya. Hanya Allah yang tahu. Cuma itu hadisnya mengatakan ketika orang sudah merasakan nikmat kubur, maka dia sudah melihat gambaran surga untuk dia nanti. Nah, itu terkait pas nanti dihisap nanti di kemudian, apakah nanti mungkin dia terhalang karena utang misalnya, karena itu ada yang jadi. saja terhalang karena surga, dia tidak tahu, memang pasal gaib. Saya belum dapat jawabannya ini barang, apakah ini betul-betul sudah langsung dihisap tanpa hisap atau belum. Itu. Kalau menurut Kalau seperti yang dia bilang juga ada itu konteksnya ada juga. Juga tetap diperiksa memang. Tetap ya, Bisa aja. tapi beda konteks itu. Kalau nikmat kubur kan tetap orang pasti kalau memang amalnya baik, dia orang beriman, bertakwa, ya insya Allah dia akan dapat nikmat kubur. Nikmat kubur. Persoalan mau dihisap nanti itu dan konteks lain lagi. karena ada timbangan di situ. Timbangan. Mungkin kalau ada kesimpulan sedikit secara malai, mungkin kalau dia sudah rasakan siksa nikmat kubur, mungkin nanti lebih gampang lagi dan lebih mudah nanti Ada di akhirat gambarannya. untuk bisa lolos ke situ apa yang yang sudah dijanjikan seperti itu. Istilahnya itu kan Ya, gambaran, mungkin lebih gampang lah hisapnya gitu. kemungkinan itu diberikan gambaran di kenikmatan kubur, tapi Prosesnya. kenikmatan yang dia dapatkan di situ dia akan melalui proses yang Proses-proses panjang yang baik. di alam akhirat yang kekal. Dan mungkin dimudahkan mungkin karena sudah Iya. berjanji toh. Dan ada memang hadis Iya, begitu, begitu, tapi iya. saya tidak Sangat tahu dimudahkan. bunyinya seperti apa. Mungkin juga gitu. Tapi ada juga gambaran begitu. Oke. Kapan sudah dapat nikmat kubur, Iya. perjalanannya ke depan itu akan bagus juga. Oke. Ya, mungkin sudah Kalau- cukup ya. Kalau masalah Ada sedikit. sebetulnya sih kalau menurut saya tuh, berbicara tentang hal kubur itu adalah hal gaib. Iya. Walaupun mungkin memang kita wajib untuk mencari Gimana? tahu, Gimana? mempelajari ilmu hadis termasuk ilmu Al-Quran ya. Karena memang itu bagian dari ilmu pengetahuan yang memang kita harus dapatkan kebutuhannya kita. Tapi kalau berbicara tentang kegaiban, ya semampunya saja kita menjalani yang baik-baik sesuai dengan Al-Quran hadis. Kalaupun hal yang gaib urusannya nanti. Istilahnya kita juga bisa mungkin mencari tahu di tempat lain atau yang lebih tahu betul. Kan Itulah kadang-kadang poinnya. begini bro, ada seseorang melakukan satu amalan mengejar pahala, Iya. kira-kira seumpama coba tolong pinjamkan saya korekmu, saya akan kasih kau uang 50.000, dibanding coba tolong pinjamkan korekmu. Gitu. Nah, kau pinjamkan saya korek dengan secara ikhlas tanpa mengharapkan uang 50.000, ini tiba-tiba saya kasihkan kamu uang 50.000 tanpa saya minta. Saya ngomong dong, mana lebih nikmat, dengan janji atau dengan tiba-tiba pemberian itu kita dapatkan.
gambaran. lebih nikmat saya rasa dengan tanpa terbebas dari harapan. Begitupun ketika kita melihat sisi gaib dan lain-lain, ya. Sekiranya itu punya sudah ada sedikit gambaran. Ya sudah ada gambaran. Mana? Keseluruhan itu ya. Sekian dulu mungkin ada bisa menutup majelis kita ya, kecil-kecilan ini. Semoga berkah. Karena kita juga membicarakan tentang agama Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa istirahat mustaqim. Jadi saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.